Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kita sapa-sapa dulu ya para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Farham Bebstar dari Aceh, Icawan dari Batak, Bahar Long, Mr. Ciwang dari Balikpapan, Kifli Namaku dari Sulawesi, Valentino Sandika dari Palembang, Wenang Angga dari NTT, Raja Singa Only dari Indramayu, dan Dikoman dari Pontianak, Leandro Munis dari Timor Leste. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Fatih. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu basa-basi lagi, langsung aja ini dia alur ceritanya. Di dalam kelas sebuah kampus yang cukup terkenal di India sedang melakukan kegiatan belajar mengajar yang cukup membosankan bagi mahasiswanya. Tertidur, main game, dan mengobrol adalah hal yang mereka lakukan di dalam kelas. Guru yang mengajarkan tanpa memperhatikan siswa dan apakah materi yang disampaikan dimengerti atau tidak, yang penting dosen mengajar. Ketika keluarga pemuda menjual toko penyewaan video warisan orang tuanya, bermaksud datang untuk membereskan semua barang-barang yang tersisa. Mereka menemukan sebuah kotak yang ternyata berisi beberapa video. Dibawanya pulang, akhirnya mereka melihat video yang berisi seseorang yang mengajar dengan materi yang sama persis seperti PR yang diberikan oleh dosen mereka. Saat salah satu di antara mereka sedang mencocokkan soal yang mereka dapat dengan soal yang mereka dapat dari video, mereka melihat nama yang tertera adalah Kumar pada sebuah kartu peminjaman. Mereka bertiga pergi dengan menggunakan motor menuju tempat yang tertera di alamat sebuah desa yang berjarak sekitar 40 km dari tempat mereka. Nama daerahnya yaitu Cholafaram. Mereka mencari seorang yang bernama AJP Kumar. Orang-orang di sana menyebutnya Guru Tambi. Sekarang dia berada di Andhra dan menjadi pegawai pemerintah di sana. Ketiga sahabat itu pergi ke Andhra dengan menggunakan mobil. Akhirnya mereka duduk di hadapan Kumar dan mereka memperkenalkan diri sebagai Bupati dan menjelaskan maksud kedatangannya karena penasaran dengan seseorang yang mengajar yang berada dalam video yang mereka temukan. Kumar tersenyum setelah melihat kaset video itu. Memandangi kaset itu, Kumar mengatakan ini adalah Guru Bala Murugan. Ingatan Kumar kembali ke era 1990-an. Semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya pendidikan dan mereka memiliki taraf kehidupan yang lebih baik karena pendidikan yang mereka peroleh kemudian memunculkan oknum-oknum yang memanfaatkan dunia pendidikan sebagai ladang penghasil uang buat mereka. Bagi mereka yang tidak mampu tidak akan bisa memperoleh pendidikan yang layak menurut mereka. Hal ini kemudian menimbulkan protes dari warga. Menteri Pendidikan mendapatkan kecaman akibat dari privatisasi dunia pendidikan. Tirupati sebagai perkumpulan sekolah swasta yang cukup terkenal memimpin rapat yang membahas mengenai biaya pendidikan. Ia menetapkan jika setiap sekolah memiliki biaya pendaftaran yang besarannya berbeda agar mereka memperoleh keuntungan. Kita akan menggunakan guru dengan golongan 3 yang akan memperoleh gaji yang lumayan jauh di antara pegawai dengan golongan yang lainnya. Mereka juga akan kita manfaatkan sebagai pengawas asrama. Malam hari, Bala yang bertugas sebagai pengawas asrama menerima telepon dari seorang anak-anak yang berada dalam pengasuhannya. Mereka berada di sebuah lapangan voli. Ketika sedang bermain voli, mereka diganggu oleh beberapa orang preman yang meminta uang pada mereka. Mereka berusaha untuk melawan namun gagal. Hingga akhirnya Bala datang dan dia memperkenalkan diri sebagai guru pendamping. Lalu meminta maaf karena anak-anak asuhnya sudah melakukan kesalahan dengan bermain di lapangan voli mereka. Preman tersebut meminta uang sebagai imbalannya. Akhirnya mereka memberikan uang yang mereka punya. Saat pergi tanpa sengaja Bala menyentuh tangan salah satu anak asuhnya yang terluka. Hal ini kemudian membuat Bala emosi. Kemudian menghajar preman tersebut tanpa ampun. Akhirnya preman tersebut lari dari sana. Esok harinya para guru pendamping mendapatkan gaji mereka, namun jumlahnya tidak sama tergantung dari apa yang telah mereka lakukan untuk sekolah negeri ini. Bala bertanya mengenai hal apa yang akan membuat mereka mendapatkan bonus atau bisakah kami diangkat menjadi pegawai tetap.
Tirupati tersenyum, mengejek dan mengatakan, jika semua anak yang mengikuti mata pelajaran yang kamu pegang bisa lulus semua, maka kamu akan diangkat menjadi pegawai tetap. Bala berada di rumah pamannya yang bernama Ansari. Saat makan malam, Bala mendapatkan nasihat dari pamannya bahwa guru bukan hanya sebuah profesi, namun tanggung jawab. Pelajaran yang akan didapatkan dari anak-anak yang kalian ajar sangatlah berharga dibandingkan dari gaji yang akan kamu peroleh setiap bulannya. Selesai menemani pamannya makan, Bala pulang dan dipanggil oleh ayahnya. Mereka berbincang dan Bala bertanya mengapa ayahnya selalu memanggilnya dengan sebutan Tuan. Ayahnya hanya seorang pelayan, namun sekarang dia merasa bahagia karena anaknya dihormati oleh orang-orang dengan memanggilnya Tuan. Bala merendahkan diri, namun ayahnya memberi motivasi dengan mengatakan jika seorang guru adalah orang besar karena memiliki ilmu yang lebih dibandingkan sebagian orang. Keesokan paginya, Bala pergi untuk menunaikan tugas. Dari sekolah Tirupati, dia akan mengajar di sebuah desa bersama dengan 2 orang lainnya. Mereka masuk ke mobil yang akan membawa mereka ke tujuan masing-masing. Menempuh perjalanan yang cukup jauh. Akhirnya, mereka sampai di tempat tujuan. Sampai saat tengah malam, mereka tidak lantas beristirahat. Kartik dan Prakas berdebat mengenai pembagian tempat tidur yang akhirnya berdasarkan permainan Inki, Pinki, Ponki, Balalah yang berhasil menempati kamar tersebut. Sambutan sederhana mereka peroleh saat sampai di sekolah Colafaram. Mereka disambut oleh kepala desa yang juga masih saudara Tirupati. Kemudian, dia memperkenalkan beberapa guru yang ada di sana sebagai Sodarsan, seorang guru bahasa Inggris, dan Tani Kacalam sebagai seorang guru sejarah. Lalu mereka berfoto. Mereka memasuki gedung dan Tani Calam mulai bercerita mengenai sejarah berdirinya sekolah ini dan juga beberapa banyak jumlah kelasnya. Mereka adalah sekolah SMA. Melewati sebuah ruang kelas, langkah Bala berhenti karena dia terpesona dengan kecantikan seorang guru yang sedang mengajar. Tani Kacalam memperkenalkan mereka, guru biologi yang bernama Minakasi. Guru dengan dedikasi tinggi saat mendapat tawaran untuk pindah ke sekolah swasta, Mina tidak menerimanya. Dengan penuh semangat Bala datang ke sekolah, namun yang ia dapati adalah semua orang kelas kosong karena mereka kesulitan secara ekonomi akan bekerja untuk membantu perekonomian. Sedangkan mereka yang memiliki uang akan memilih ke sekolah swasta. Minakasi mengatakan inilah kenyataan yang akan didapat, tidak akan ada anak berangkat sekolah. Dan kemarin kelas menjadi penuh hanya karena sebuah janji kalau mereka akan diberikan snack. Mereka tidak percaya dengan kalian dan begitu juga dengan saya. Minakasi mengajak Bala ke kantor dan memperlihatkan buku milik kritik yang berisi permainan dan juga ada namanya. Kemudian Minakasi mengatakan jika yang dilakukan oleh Prakas pun tak jauh berbeda. Prakas merayunya dengan sebuah bunga. Tujuan mereka kemari tidaklah tulus dan murni untuk mengajar. Bala pusing mengetahui kenyataan sebenarnya. Akhirnya Bala mengatakan jika dia tidak sama seperti mereka. Ia tulus mengajar tidak hanya sekedar gaji, namun juga tanggung jawab seperti yang dikatakan pamannya. Dalam 2 atau 3 hari mereka semua akan kembali ke kelas ini, kata Bala. Satu persatu Bala mendatangi rumah anak-anak didiknya. Mereka ada yang berjualan kue seperti Gopika, yang juga harus membantu ayahnya dan ibunya untuk berjualan karena Gopika memiliki banyak adik. Menjahit pakaian untuk menambah penghasilan. Orang tua mereka mengatakan jika mereka tidak sanggup membeli seragam atau bahkan karena pemikiran konvensional ayahnya yang mengatakan jika anaknya akan menikah dan akan ada yang menanggungnya. Jadi untuk apa bersekolah? Hanya mampu menyekolahkan sampai kelas 10, setelah itu kehabisan biaya. Banyak alasan yang mereka utarakan. Bala kemudian menemui kepala kampung dan meminta tolong untuk mengumpulkan orang tua murid di sekolah pada hari Minggu. Kini mereka semua berkumpul dan anak-anak yang seharusnya bersekolah malah disuruh bekerja. Salah satu orang tua siswa protes dengan mengatakan, jika itu untuk membantu agar kami semua dapat makan setiap harinya. Lagi-lagi kepala kampung membenarkan apa yang dikatakan orang tua siswa dengan memberikan contoh, inspektur polisi kita hanya digaji Rp4.500 setiap bulannya. Dan Setu yang merupakan penjual arak mendapatkan Rp500 dalam sehari. Lihatlah jauhnya penghasilan mereka. Jadi untuk apa belajar? Mendengar ini Bala menceritakan sebuah kisah keluarga miskin dari Rameswaram. Seorang pendayung perahu dan istrinya hanya ibu rumah tangga biasa. Mereka memiliki 5 anak dan anak bungsunya dapat belajar di Institut Teknologi Madras. Dia menjadi peneliti ISRO, mendapatkan gelar The Missile Man, dan kemudian dia mengikuti ujian nuklir di Pokhran. Orang tersebut adalah APJ Abdul Kalam. Jika saja ayah Abdul Kalam memiliki cara berpikir seperti mereka,
maka India akan kehilangan seorang ahli nuklir. Mencari uang bisa melalui berbagai cara, namun untuk bisa dihormati dalam masyarakat kita membutuhkan pendidikan. Satu persatu anak-anak mereka bertepuk tangan walaupun dihalangi oleh orang tua mereka, namun tidak menyurutkan yang lainnya. Mendengar kisah inspiratif tersebut, mereka kini termotivasi untuk bisa sukses melalui jenjang pendidikan. Kemudian mereka satu persatu meninggalkan halaman sekolah, Meenakshi mengejar Bala dan mengucapkan terima kasih telah memberikan cerita inspiratif kepada mereka semua. Keesokan paginya, anak-anak dengan penuh semangat pergi ke sekolah dan begitu juga dengan orang tua mereka. Terharu melihat anaknya yang memiliki semangat belajar. Bala dan beberapa guru sudah menunggu di depan sekolah menyambut mereka. Dengan senyum cerah mereka memulai pelajaran. Semua baru mulai membaik. Musibah kemudian menghampiri Kartik terkena malaria dan harus kembali ke kota. Dan Prakash juga menyerah, dia kembali ke kota. Bala memegang semua kelas dengan menggabungkan kedua kelas. Namun anak-anak dari keluarga yang berkecukupan tidak mau bergabung dengan mereka yang miskin. Terjadi pertengkaran kecil yang membuat Bala bertanya apa yang menyebabkan mereka bertengkar. Salah satu dari mereka mengatakan jika mereka dari kelas sosial yang berbeda. Bala memutuskan salah satu kelas harus menunggu di luar terlebih dahulu, yang di dalam kemudian belajar. Setelah selesai mereka bergantian setelah materi selesai diajarkan pada masing-masing kelas dengan materi yang berbeda. Bala akan mengadakan ujian dengan dua materi yang tadi diajarkan. Bala tetap akan mengadakan ujian dengan dua materi yang diajarkan. Kemudian Bala memberikan pandangan mengenai perbedaan agar pola pikir mereka terbuka. Ini adalah ajaran di kampung mereka yang ada turun-temurun. Namun apakah mereka akan tetap membawa pemikiran seperti itu ketika ke kota? Akhirnya mereka saling bertukar ilmu yang mereka ketahui dan tumbuh rasa kebersamaan di antara mereka. Anak-anak lulus ujian dengan nilai yang memuaskan. Ini adalah keberhasilan pertama Bala. Mereka merayakan kelulusan ini dengan sukacita. Bahkan saat mereka mengetahui kedatangan Tirupati, semua prosesi dilaksanakan hingga terakhir saat Tirupati akan pergi dan Bala menghampirinya dan mengatakan jika dia sudah berhasil membawa anak-anak lulus ujian. Bahkan Bala juga bisa mengajar fisika dan kimia. Dia berkata dengan penuh semangat. Namun respon yang ditunjukkan oleh Tirupati dengan mencengkram kerah leher Bala dan mengatakan jika mereka lulus karena kebetulan, dan bagi Tirupati mereka adalah pelanggan yang menghasilkan uang. Sasaran Tirupati adalah orang-orang kelas menengah atas dan Bala tengah merubah itu semua. Perkataan Tirupati kemudian menyinggung Bala. Bala mengatakan jika orang tuanya adalah orang-orang kelas menengah ke bawah dan berarti itu menjijikkan. Tirupati menyadari jika dia salah bicara dan segera mencoba untuk memberi penjelasan pada Bala. Bahkan menawarkan pada Bala akan mendapatkan tempat yang bagus di kota. Salah satu murid datang memberitahu jika makanan sudah siap. Kepala desa yang hendak makan di samping Tirupati diminta untuk pindah oleh Bala. Bala menyindir Tirupati dengan mengatakan jika beginilah kehidupan warga menengah ke bawah. Mereka butuh akan mendahulukan kebutuhan pendidikan anaknya walaupun mereka tidak makan. Memberikan anak mereka baju yang bagus. Pelanggan yang seperti apa yang Tuhan inginkan, kata Bala. Bala merobek simbol Tirupati yang sebelumnya dia banggakan. Bala tidak setuju jika pendidikan diperjualbelikan seperti barang. Di rumah Tirupati, para petinggi sekolah lain berkumpul. Mereka khawatir jika apa yang dilakukan Bala akan menginspirasi guru lain dan akan merugikan mereka semua. Tirupati mengatakan pada mereka jika dia tidak akan membiarkan apa yang sudah dibangun, dia hancurkan begitu saja. Uang adalah raja. Politik, kekuasaan dan uang tidak pernah terpisahkan dan ini yang terjadi. Muncul peraturan baru yang mengharuskan guru swasta yang membantu sekolah negeri ditarik kembali ke sekolahnya masing-masing. Ayah Bala juga terkena imbasnya. Ia dipecat dari pekerjaannya sebagai supir. Menjelang sore hari, Bala mencari Mutu. Dia bertanya pada warga sekitar dan ternyata Mutu berada di kedai arak. Menyeret Mutu untuk pulang dan memberitahu jika Mutu harus mengikuti ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri. Namun Mutu membakar tanda peserta ujian dan mengatakan jika kedua orang tuanya sudah tidak ada, Mutu tidak harus membuktikan apapun pada siapapun. Bala teringat akan ucapan ayahnya yang mengatakan jika Bala harus bisa membawa salah satu anak didiknya menjadi sukses. Ayah Bala akan merasa sangat senang. Ia akan bangga. Setelah Mutu pergi dari rumah Bala, Bala pun pergi dengan membawa barang-barangnya. Bala tidak pergi begitu saja. Dia membangun sekolah sangat sederhana hanya menggunakan geribik dan beratapkan ilalang. Siswa-siswi berbondong-bondong jalan menuju sekolah baru. Kepala desa dan beberapa temannya yang melihat itu semua bertanya pada salah satu siswa akan pergi kemana.
Mereka akan pergi kemana mereka? Sekolah baru katanya. Ternyata Bala tidak menyerah. Kepala desa memberi kabar kepada Tirupati jika Bala belum pergi dari desa dan membangun sekolah sendiri. Hal ini membuat Tirupati marah dan mengatakan jika kepada desa itu yang harus menyelesaikan sendiri. Keesokan harinya, beberapa orang preman datang dan kemudian merusak semua yang ada di sekolah yang Bala dirikan. Terjadi kemudian perkelahian saling memukul dengan menggunakan balok kayu. Mereka pun kemudian melarikan diri dan ketika polisi datang bukannya membantu, polisi malah mencegah Bala mengejar mereka. Bala yang diliputi emosi tidak bisa menahan diri. Dia mengatakan jika polisi sudah bekerja sama dengan para penjahat. Lalu Bala memukul polisi dengan tongkat sehingga dia dibawa ke kantor polisi. Mendapat siksaan, pukulan hingga tidak sadarkan diri. Anak-anak didik Bala yang melihat Bala dibawa ke kantor polisi segera menyusul ke sana dan mereka tidak diperbolehkan masuk hingga terjadi perusakan. Mereka merusak segala yang ada di sana. Kepala polisi menelpon kepala desa mengatakan jika anak didik Bala membuat kerusuhan di kantor polisi dan anaknya juga ada di sana. Lantas kepala desa dan semua orang tua membawa anak mereka pergi dari kantor polisi. Atas perintah dari Tirupati, nama Bala harus buruk di mata warga desa. Ayah Paranam yang bertugas sebagai pemberi kabar di kampung menyebarkan berita jika Bala melakukan korupsi. Sirine polisi terdengar sepanjang jalan, ternyata mereka akan mengantarkan Bala untuk pulang. Sesampainya di depan penginapannya, baju dan peralatan Bala sudah berada di luar dan tak seorang pun yang diizinkan membantunya. Bala hanya membawa buku-buku pelajaran saja, berjalan tanpa alas kaki membuat kakinya terluka. Mutu yang melihat Bala berjalan hendak menghampiri, namun ditahan dua orang suruhan kepala desa hingga terjatuh dan merasakan panas di tangannya. Ia berpikir jika kaki Bala pasti sakit, berinisiatif untuk mendinginkan kaki Bala dengan air. Mutu memompa air hingga menggenang, menghancurkan semen di sekelilingnya hingga air tumpah dan mengenai kaki Bala. Paranam berlari menghampiri Bala. Dia tidak peduli ketika ayahnya melarangnya. Paranam memakaikan sandal ke kaki Bala. Putri kepala desa mengunci ayahnya di atas loteng agar tidak bisa turun dan dia berlari keluar. Begitu juga dengan anak-anak yang lainnya. Mereka berlari menghampiri Bala, membawakan baju Bala. Mutu menopang Bala yang sudah tidak sanggup berjalan karena luka di seluruh tubuhnya. Dengan setia mereka menemani Bala hingga ke halte bis dan anak kepala desa meminta agar guru Bala diantarkan hingga ke rumah. Lalu dia menyerahkan gelang-gelangnya kepada supir sebagai pengganti uang karena mereka tidak memiliki uang. Menaksi datang bersama ibunya dari kampung. Warga menghampiri dan mengatakan jika guru Bala sudah tidak berada di desa. Menaksi menelpon Bala dan menanyakan kabarnya. Bala mengatakan jika Mina harus tetap di sana untuk anak-anak dan mengenai hubungan mereka. Bala mengatakan jika itu sudah berakhir. Bala mencoba mencari pekerjaan namun selalu ditolak. Ternyata dia sudah masuk dalam daftar blacklist. Tidak habis akal, Bala membuka les matematika di rumahnya. Saat sedang mengajar, Bala dikejutkan dengan kedatangan Mina. Mereka menjadi perhatian murid les. Ibunya Bala bahkan mengira jika Mina adalah penjual sabun. Yang mengejutkan adalah ketika Mina mengatakan jika Bala mengingkari janjinya untuk menikahinya. Hal ini membuat ibunya Bala terkejut dan memukuli Bala karena mengira Bala menghamili anak orang. Akhirnya, kesalahpahaman itu segera berakhir. Bala mengatakan tidak sembarangan bisa menikah, nanti dia akan memberi makan apa. Mina mengatakan jika dia bisa membantu mengajar biologi. Sebelumnya, Bala pesimis dengan profesinya sebagai guru. Dia merasa gagal hingga Bala melihat seorang anak yang gigih meminta uang untuk biaya sekolah. Bala membantu anak itu ketika jatuh karena didorong oleh pengemudi motor. Bala membawanya ke rumah dan bertemu dengan pamannya. Anak itu mengatakan jika dia ingin sekolah dan harus mengumpulkan uang sebesar 50 rupiah untuk diberikan kepada ayahnya, baru akan diizinkan sekolah dan masih kurang 20 rupiah. Pamannya Bala berjanji akan memberikan 20 rupiah asalkan anak itu besok akan datang kemari untuk belajar. Bahagia terpancar dari wajah anak itu. Dia berlari pulang dengan bahagia. Mina masih mencoba membujuk Bala untuk kembali ke kampung dengan mengatakan jika sifat inilah yang membuatnya menyukai Bala. Rasa pedulinya pada dunia pendidikan. Saat sedang berbicara, Bala melihat sesuatu yang membuatnya memiliki ide brilian. Jika Bala tidak bisa pergi ke sana, maka video dirinya akan sampai ke sana dan digunakan untuk belajar oleh anak-anak. Akhirnya mereka kembali ke kampung dan Bala mendatangi toko yang menyewakan kaset dan juga membuat film dokumenter. Mereka menyebarkan berita jika akan dilakukan pemutaran film, namun ternyata ini hanya untuk mengelabui saja. Mina mendatangi anak-anak dan mengatakan jika mereka harus datang di tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Saat ditunggu pun tiba, Mina dan beberapa orang lainnya sudah menunggu di depan gedung. Mereka sudah menempati seluruh bangku kemudian film diputar.
menampilkan guru bala yang disambut dengan tepuk tangan oleh mereka. Bala memberikan motivasi agar mereka menunjukkan pada orang lain jika kamu sudah sukses, dan menunjukkan pada yang mengatakan pendidikan itu tidak perlu, bahwa pendidikan itu sangat perlu. Menunjukkan pada orang-orang yang mengatakan jika wanita tidak perlu sekolah karena nanti akan dikawinkan. Buat mereka harus mendongak ketika akan melihat kalian semua. Kalian harus berubah, maka berubahlah. Mereka semua mengatakan jika sanggup berubah dan melakukan perubahan, gedung tidak pernah sepi dari kegiatan untuk belajar. Saat anak-anak selesai mengikuti ujian, mereka melihat Tirupati menghampirinya dan mengatakan jika mereka berasal dari desa baru saja selesai mengikuti tes kenaikan kelas 12. Tirupati merasa curiga dan meminta anak buahnya untuk menyelidiki bala murungan. Semua pergerakan dipantau hingga akhirnya mereka tahu jika bioskop itu digunakan untuk tempat belajar. Namun mereka tidak bisa menemukan bala. Suatu saat mereka akan kembali mengikuti ujian. Mereka pergi dengan menggunakan bis dan dihadang oleh anak buah Tirupati yang mencari bala. Bala yang saat itu menyamar menghajar anak buah Tirupati hingga penyamarnya terungkap. Namun sayang, saat bala sibuk dengan anak buah yang lain, pimpinan mereka memasukkan pasir ke dalam tangki bensin hingga mobil tidak dapat berjalan kembali. Inilah tujuan Tirupati, menggagalkan ujian anak-anak desa. Bala merasa gagal kembali terduduk lemah di tanah. Namun Tuhan tidak pernah tidur. Orang-orang dengan gerobak sapinya berisi beras yang akan dijual datang dan Bala meminta bantuan pada mereka. Akhirnya mereka semua dapat pergi ujian. Sedikit terlambat namun mereka tetap diperbolehkan mengikuti ujian. Saatnya mereka menunggu hasil ujian. 45 anak bukan, ternyata 46 anak yang lulus perguruan tinggi. Yang terakhir adalah AJP Kumar. Mereka semua tidak mengenal nama itu, menimbulkan rasa penasaran karena nama Kumar dipanggil beberapa kali, namun ternyata Kumar adalah Mutu. Bala menerima telepon yang mengabarkan jika mereka semua berhasil di tempat yang berbeda namun sama-sama melakukan ritual yang sama, yaitu memecahkan kelapa di depan kuil. Tirupati mendatangi semua anak desa yang lolos dalam seleksi dan menawarkan kuliah di Universitas Tirupati. Nama mereka terpasang di papan pengumuman sebagai mahasiswa-mahasiswa terbaik. Tirupati mengeluarkan banyak biaya untuk membawa mereka ke Universitas Tirupati. Namun dia tetap sombong. Dia di hadapan Bala dengan mengatakan jika Bala sudah kalah karena anak didiknya kini berkuliah di Universitas Tirupati. Namun hal itu ditanggapi dengan senyuman oleh Bala. Dia mengatakan jika dulu Tirupati pernah mengatakan jika tiada pendidikan tanpa biaya, lebih tinggi pendidikan lebih besar biayanya. Lihatlah, anak-anak ini mereka tidak ada yang mengeluarkan biaya untuk pendidikan mereka. Andalah yang telah mengeluarkan banyak uang untuk membawa mereka ke sini. AJP Kumar atau Mutu berdiri di depan semua orang yang akan menyaksikan penandatanganan kontrak dengan Universitas Tirupati. Saatnya Kumar memberikan sambutan. Masa sekarang AJP Kumar dan teman-temannya membangun gedung yang dulu mereka jadikan tempat belajar menjadi tempat pusat pembelajaran. Mereka terus melakukan pemberharuan dalam bidang pendidikan. Tidak ada yang tahu di mana Guru Bala berada, tetapi dimanapun Guru Bala berada, dia selalu menebarkan kebaikan. Demikian, film ini menceritakan perjuangan guru dalam mendidik muridnya di tengah keterbatasan dan juga pertentangan kebiasaan yang sudah mengakar di masyarakat India. Berada di tengah-tengah kekuasaan yang menyebabkan dunia pendidikan semakin mahal karena dijadikan sebagai lahan komersialisasi. Dan film pun selesai. Banyak sekali pelajaran hidup yang kita dapatkan dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK2135. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.